Topik podcast untuk kali ini, kita akan berbicara lebih lanjut mengenai cara-cara lain Tuhan dapat berbicara kepada kita. Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui mimpi dan penglihatan, bisa melalui juga pengalaman tidak sadarkan diri atau trans, bisa juga melalui perwahyuan dan juga firman-Nya. Yang pertama kita akan lihat, pandangan menyeluruh mengenai cara Tuhan berbicara kepada Anda. Yang pertama adalah melalui firman-Nya, yaitu melalui semua ayat-ayat Alkitab, dengan membuatnya menonjol atau membuatnya menjadi sebuah rema atau ada sebuah kata-kata yang hidup dalam suatu ayat bagi kita. Menonjolkan artinya menjadikannya hidup. Ayat-ayat yang menonjol ini bagi Anda adalah tindakan langsung dari Roh Kudus dalam melayani Anda. Dan juga dapat juga melalui nubuatan-nubuatan di dalam firman-Nya. Lalu yang kedua adalah kesaksian di dalam diri kita. Kristus di dalam roh manusia kita. Rohnya bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Dapat melalui diri sendiri atau orang lain dalam bentuk konfirmasi, karunia perkataan pengetahuan, karunia perkataan hikmat, nubuatan atau ucapan-ucapan profetik, dan juga mimpi-mimpi dan penglihatan dari orang lain atau diri sendiri. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan, baik secara audible dan internal, maupun juga audible dan eksternal. Lalu yang keempat, dapat juga Tuhan berbicara melalui penglihatan roh, yaitu sebuah gambaran terlintas atau terbentuk di dalam angan-angan atau gambar imajinasi pikiran Anda, selalu dengan pikiran yang aktif, bukan pasif. Jadi, bukan dalam keadaan Anda sedang melamun, bukan keadaan Anda sedang pikiran kosong, namun selalu pikiran Anda aktif dan Anda mengetahui itu. Lalu, penglihatan roh juga melambangkan gambaran atau image kata-kata, terutama sebuah perwahyuan dari Tuhan atau karunia perkataan pengetahuan yang disampaikan secara visual. Orang percaya selalu berada dalam keadaan sadar dan waspada ketika penglihatan itu diterima. Dan juga penglihatan roh melambangkan sebuah kesaksian dari Roh Kudus di dalam kita. Tuhan juga dapat berbicara kepada kita melalui baptisan roh dan bentuk-bentuk karunia-karunia roh. Bisa juga melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, bisa juga melalui perwahyuan. Sekarang kita akan melihat lebih lanjut, yaitu melalui pengalaman tidak sadarkan diri atau yang juga disebut trans. Terjadi dengan orang percaya yang sedang sadar dan waspada. Persepsi pada umumnya dari kesadaran dan sekeliling yang tertunda, serta pikiran atau jiwa hanya menerima penglihatan dari Tuhan. Dari kitab Perjanjian Baru Yunani, ekstasis, kata ekstasi diturunkan. Contoh-contoh yang kita lihat dalam Alkitab mengenai pengalaman ini, kita dapat lihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 10, Kisah Para Rasul 11 ayat 5, Kisah Para Rasul 22 ayat 17. Lalu kita melihat penglihatan. Penglihatan terjadi dalam keadaan sadarkan diri atau juga tertidur. Jika terjadi pada saat tidur, disebut sebagai penglihatan malam atau mimpi dari Tuhan. Kejadian 20 ayat 3, Kejadian 28 ayat 12. Atau penglihatan dalam tidur. Matius 1 ayat 20. Mungkin juga sebuah profetik, mungkin juga bukan sebuah profetik. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan perwahyuan. Penglihatan ini juga melambangkan komunikasi ilahi dan selalu hidup. Urutan peristiwa dalam penglihatan malam selalu masuk akal dan logis, tidak ada perasaan tidak realistik. Dan yang terpenting, pesan atau artinya bisa bersifat profetik, peringatan atau memberitahukan rahasia atau informasi atau juga nasihat. Sekarang kita lihat tentang mimpi profetik. Mimpi profetik yaitu penglihatan malam yang khusus terjadi selama tidur. Kadangkala isi mimpinya mengerikan, dapat disalahartikan sebagai mimpi buruk atau mimpi biasa yang menakutkan.
Mimpi profetik tidak sama dengan mimpi buruk atau mimpi dari setan yang menyakitkan. Mimpi dari setan seringkali tidak hidup atau tidak masuk akal, tidak logis dalam urutan peristiwa, menggambarkan kekacauan spiritual asalnya. Tapi mimpi profetik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, Roh Kudus memberitahu Anda mengenai rencana setan sehingga Anda dapat berdoa dalam bahasa lidah atau melalui hukum ikat dan melepaskan. Yang kedua, berdoa dengan tekun dan beberapa kali setiap hari hingga Anda merasa lega. Artinya Anda tidak perlu lagi mendoakannya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengingatkan orang lain dengan halus. Lalu yang keempat, dapat melambangkan sebuah peringatan dari Tuhan bagi Anda. Berlawanan dengan mimpi alami, maka mimpi alami itu mungkin melambangkan lepasnya perasaan cemas dan tegang selama tidur, seringkali tidak hidup, ada perasaan tidak realistik mengenai mimpi tersebut, tidak logis dalam urutan peristiwa dan karakter-karakternya. Mimpi tersebut akan cepat dilupakan, tidak memiliki pesan, nubuatan atau profetik, dan ketika roh jahat masuk ke dalam mimpi dan ikut campur selama mimpi, maka pengalamannya akan terasa mengerikan atau menakutkan atau terintimidasi. Lalu buahnya adalah mengalami mimpi buruk atau yang sering disebut teror malam hari atau mimpi dari roh jahat. Akhirnya seringkali berisi hal-hal seksual atau penuh nafsu jika disertai dengan sensasi sentuhan di atas tubuh atau alat kelamin atau area payudara. Orang tersebut di bawah serangan fisik dari roh jahat. Hal ini terjadi ketika orang percaya membuka diri mereka sendiri terhadap serangan roh jahat karena lalai menutup bungkus diri mereka dengan darah Yesus Kristus sebelum tidur malam. Dan juga mereka harus menutup bungkus alam mimpi mereka dengan darah Yesus Kristus. Darah Yesus akan melenyapkan serangan seperti itu dan melenyapkan mimpi-mimpi dari roh jahat. Selalu tidak ada yang dapat melewati darah Yesus. Mungkin juga sebuah profetik, mungkin juga bukan. Komunikasi yang berisi sebuah pesan atau perwahyuan entah dalam keadaan tidur atau terbangun, dan dimulai oleh Tuhan dan dikontrol oleh Tuhan. Maka dengan ini Anda mulai bisa membedakan di mana mimpi yang memang berasal dari Tuhan, di mana mimpi yang berasal dari jiwa kita sendiri, dan juga bahkan mimpi yang berasal dari roh jahat. Lalu yang berikutnya kita melihat penglihatan saat terbangun. Tidak seperti trans, penglihatan jenis ini selalu secara eksternal atau di luar tubuh orang percaya. Bisa berupa profetik, bisa juga bukan profetik. Melambangkan komunikasi ilahi atau perwahyuan. Umumnya kesadaran akan sekeliling atau kesadaran pada umumnya akan tertunda atau tertangguhkan. Tidak seperti penglihatan dalam keadaan tidak sadarkan diri yang seringkali berupa kilatan singkat dalam layar pikiran. Penglihatan ini berlangsung lebih lama, terang dan detil, dan ingatan terhadap penglihatan tersebut bertahan lama. Perwahyuan. Perwahyuan berasal dari kata apokalipsis, sebuah penyingkapan nampak atau perwahyuan dan bahasa Yunani apokalupto, yaitu membuka selubung. Komunikasi dari Roh Kudus mengenai pikiran Allah ditunjukkan kepada pikiran kita atau kepada pikiran orang percaya lainnya. Komunikasi ini seringkali berkelanjutan sebagai instruksi bagi orang percaya di mana orang tersebut mengalami komunikasi pengetahuan, sebagai pesan bagi gereja, sebagai pesan bagi orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya, dan juga sebagai bimbingan. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.